Karena ketika antum terbiasa bangun tengah malam, akan tertata hati antum untuk terbiasa beramal, berbuat itu karena Allah. Ketika antum mampu mengendalikan syahwat pribadi antum, di mana semua orang pada nyenyak tidur, antum bangun komunikasi dengan Allah, Allah juga akan membackup antum dalam keikhlasan itu. Allah maj'alna minal mukhlisin ya. Ini saya terus takut Pak. Manusia ini masalahnya dalam hidup ini punya syahwat, punya keinginan. Ya. Dan biasanya penyakit-penyakit ikhlas ini karena dua hal juga yang paling mendominasi kehidupan kita. Pertama, pujian. Yang kedua, apa? Cercaan. Dan dua-duanya ngerusak keikhlasan kita. Ya. Terutama ini Ustadz, terus terang aja. Ustadz ini penyakitnya, bukan penyakitnya, apa benturannya itu dua. Nah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini ila yaumil qiyamah akan ada ini. Sampai hari kiamat ada ini. Antum saat ini ikut pengajian saya, insya Allah antum suka semua sama saya, insya Allah. Dan mudah-mudahan hati kita terus bersatu bergandengan tangan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya juga harus memahami, tidak semua orang ada yang suka dengan saya. Bisa nggak kemudian saya tetap bisa menahan, menata hati bahwa apa yang saya perbuat bukan karena takut cercaan orang, bukan karena takut kritikan orang. Ini nggak gampang. Tapi insya Allah kalau antum, kita semua terbiasa ada komunikasi dengan Allah, minta sama Allah, akan diistiqomahkan hati kita ini. Yang paling takut kalau saya secara pribadi terus terang saja bukan cercaan, Pak. Kalau cercaan itu celaan, cercaan, saya bisa mengkristal. Dan saya bisa evaluasi diri, mungkin benar apa yang dibicarakan yang bersangkutan. Saya mencoba untuk tidak tersinggung, walaupun terlalu dibentur, memang kadang-kadang muncul juga emosi gitu. Tapi kadang-kadang saya juga bisa memikirkan tengah malam gitu, merenung, betul orang itu. Tapi yang paling kita takuti Pak, di saat kita disanjung-sanjung ini. Waduh, musibah ini. Makanya para ulama salaf yang mengatakan orang kalau suka muji-muji orang lain itu termasuk min fudulil kalam. Ya. Ini Pak hampir disamakan dengan orang yang suka berbahasa basi dan berdusta. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ada orang muji-muji dia, itu ngambil debu pasir dan dilemparkan ke muka orang itu. Alaika ma taqul. Hati-hati loh ya. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak tahu bagaimana isi hatiku, kata Ali bin Abi Thalib. Ini ikhlas. Ya akhi, saya hanya ingin memagari sedikit akhlak ma'allah. Saya tidak ingin berpanjang-panjang masalah ini. Ini pengajian tidak terlalu lama masalahnya. Akhlak ma'allah, tolong yang paling asasi, jaga hati kita. Bahwa apa yang saya perbuat ini, yang biasa antum ucapkan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya tidak main-main ya. Lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku dan matiku, saya hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridha nas. Ya. Karena ridha nas ghayatul la tudrak. Ya. Ridhonya manusia ini Pak, enggak bisa enggak bisa kita kelola gitu. Abdurrahman cocok sama saya, ridho sama saya belum tentu. Kami semua ini ridho sama saya juga. Yang lainnya ridho belum tentu. Itu kalau semuanya ingin kita respon, tapi kalau ridhonya Allah, Allah akan menggerakkan ridho kepada kita semua. Ma'asyar muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua setelah ikhlas ini adalah lahuddina hunafa. Kalau bahasa ulama salaf jelas sekali ya, adalah ittiba'us syariah. Ya, apa yang kita lakukan ini ada contohnya. Ya. Dan ternyata ya akhil karim, ini akhlak ma'allah, akhlak ma'ar Rasul. Apa perbuatan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pekerjaan apa yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala buat kita? Karena Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Sudah sempurna Pak agama ini.
Semua lini-lini kehidupan kita disentuh oleh agama kita ini. Antum setiap berbuat, bermuamalah, berapapun pula selalu menanyakan, apakah perbuatan saya ini sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi atau tidak? Mohon maaf ya, biasanya kita ini kalau bicara sunnah Nabi selalu dikaitkan hanya dengan urusan ibadah. Padahal sunnah Nabi itu ada dalam urusan muamalah. Ya, dalam urusan munakahat. Dalam urusan bisnis. Halo, saya lihat ini banyak pengusaha di sini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf saya berbicara seperti ini. Pertanyaan kita, apakah bisnis kita sesuai dengan sunnah Nabi, dengan perintah Allah? Loh ya, ingat loh, ayatul dain, ayatul buyu, itu sampai ada dalam Al-Quran, ayat secara khusus. Allah berbicara kepada kita. Dan kitab fikih itu, bab paling panjang adalah bab apa? Babul buyu. Berarti buyu ini, apa buyu ini? Jual beli ini, minad din. Bagian dari agama ini gitu. Dipahami ya? Hadza akhlak ma'allah, selain juga akhlak ma'annas, ya. Tapi ini akhlak ma'allah. Mau enggak kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala? Oke? Ini akhlak-akhlak yang harus kita jaga ma'allah. Kalau bab ini antum masih tidak komitmen, setiap ada masalah pikiran antum didahulukan, tidak kembali kepada Allah, begini ya. Kalau din ini urusan masalah kita selalu diukur dengan pikiran kita kan macam-macam ya. Saya mungkin mensikapi bab ini dengan cara A. Tapi Abdurrahman beda lagi juga. Oh enggak, Ustaz. B yang cocok. Oh, berargumentasi debat. Tidak ketemu. Makanya kata Allah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Coba lihat. فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Allahu Akbar. Kalau nanti nggak bisa ketemu, tidak ada lain, Pak. Kembalikan kepada jalan Allah. Jalan ini akhlak kita ma Allah wa ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, muamalah apa yang tidak dicontohkan sama Rasulullah kepada kita semua? Ini akhlak kita ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bas, sekali lagi saya hanya ingin memagari akhlak ma Allah, akhlak ma'ar Rasul, jaga keikhlasan kita dan ikutin perintah Allah, perintah Rasulullah. Dalam bingkai lebih jelas lagi, jaga ketakwaan kita kepada Allah. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Sampai hidup yang 24 jam sekali kita lakukan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi itu cukup jelas ya. Ini hanya sekedar penegasan kembali apa yang saya bahas pada bulan yang lalu. Nah, kalau kita ada benturan dengan Allah ya, kalau kita ada gesekan dengan Allah, berbuat salah sama Allah, itu gampang. Karena Allah itu punya sifat namanya Ghafur, ya, Rahim, Tawwab, Afuun, Karimun, Tuhibbul Afwa. Kita minta fa'fu anna. Enak kalau sama Allah, Pak. Anda berbuat dosa, bangun tengah malam atau langsung tangis ya Allah, selesai. Allah bangga sama kita. Tidak perlu malu sama Allah. Itu Pak bedanya Allah dengan manusia. Makanya kalau dengan Allah, karena emang manusia Pak pasti ada kejebak dalam bahasa seperti ini. Tabiat manusia itu pasti berbuat dosa gitu. Tapi antum la taqnatu atau la tai'asu an dauhillah atau la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa akan rahmat Allah. Jangan berputus asa akan karunia Allah kepada kita. Fa'innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah yang akan mengampuni semua dosa-dosa kita ini. Nah, ikhwatul iman, sekali lagi kalau ma Allah enak, gampang. Nah, yang repot ini bagaimana interaksi kita antar manusia. Makanya pembahasan kedua setelah akhlak ma Allah adalah akhlak ma'annas. Akhlak antar manusia. Ikhwatul iman, annas katsir ya. Saya akan mencoba dulu dengan yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, akhlak ma'al walidain. Ya. Akhlak dengan siapa? Kedua orang tua. Berbahagialah kalau masih kita punya orang tua. Karena kata Rasulullah,
Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua potret manusia yang hidupnya itu dicap oleh Allah, sudah dilegitimasi oleh Allah, merugi atau celaka dunia akhirat. Sinfani minan nas, kata Nabi. Ada dua orang manusia yang sudah dicap oleh Allah, hidupnya itu merugi. Kalau bahasa ulama-ulama yang ekstrim mengatakan celaka orang itu. Dunia wal akhirat. Raghima anfu, kata Nabi. Qalu man huma ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Yang pertama, ini adalah kata Nabi terkait dengan momentum Ramadan. Kalau Ramadan juga sebentar lagi. Kalau bisa Abdurrahman nanti pengajian awal Ramadan adakan tarhib Ramadan biar kita punya kesiapan menghadapi Ramadan ya. Kata Nabi, rajulun id adraka alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena dianggap Ramadan ini adalah bulan bising. Padahal Ramadan bulan barakah, bulan turunnya rahmat, bulan pengampunan. Kok bisa-bisanya kita di bulan Ramadan, momentum itu tidak bisa kita dapat. Satu bulan yang seluruh umat min Adam alaihissalam, kata Rasulullah, sampai Isa ini berharap ingin berjumpa dengan yang namanya Ramadan. Ini saya tidak akan bahas panjang kalau bahas masalah ini. Nah yang kedua, ya akhi, waraqima rajulun id adraka abawaihi falam yaghfira lahu. Seseorang yang di masa hidupnya dia sempat jumpa dengan kedua orang tuanya, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia lebih duluan, sementara orang ini tidak mendapatkan ridhonya kedua orang tua. Celaka orang itu. Tapi udah saatnya buat kita sekarang untuk sama-sama apa? Melihat ya, sudahkah kita menguangkan, mengorangkan orang tua kita? Ini enggak gampang. Birrul walidain dalam bahasa akhlaknya, bahasa tazkiyahnya, bahasa Al-Qur'an. Dan antum kalau sukses hormat sama orang tua, yakinlah nanti anak-anak antum semuanya akan hormat sama kita. Ya, ridallah, ridal walidain. Sampai ya begitu pentingnya ada dialog antara sahabat dengan Rasulullah. Rasulullah ketika Nabi SAW memberikan gambaran begitu indahnya, bahagianya orang punya orang tua. Sampai sahabat tanya, gimana kalau orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah? Apakah masih tersisa kepadaku berbakti pada kedua orang tua? Kata Nabi, na'am. Ada, kata Nabi. Qal, apa itu ya Rasulullah? Jawab sama Nabi, as-salatu alaihim. As-salatu Pak jangan diartikan salat ya, tapi bimakna lughawi. Bimakna lughawi itu adalah ad-du'a alaihim. Doakan kedua orang tua. Zalim ya akhi, kalau ada di antara kita satu hari antum tidak mengucapkan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Tolong ketika antum begitu, antum bayangkan kedua orang tua antum ya akhi. Bayangkan kedua orang tua antum di saat dia mendidik antum gitu. Tunjukkan rasa syukur antum kepada Allah. Aku ada begini ya Allah karena orang tua aku. Ampuni mereka berdua. Antum kalau biasa kayak gitu ya, anak antum akan mendoakan pula sama antum. Ini sebuah keniscayaan. Bir abaka ya birruka abna'uk. Hormati orang tuamu, anak-anakmu pasti hormat sama kamu. Ini kaidah sudah. Hormati. Itu dengan cara apa? Mendoakan. Yang kedua, apa? Inqad ahdihima. Melaksanakan janji-janji keduanya yang belum terlaksana. Mungkin dulu pernah berwasiat begini, laksanakan wasiatnya. Pernah berjanji sama fulan kemudian keburu meninggal dunia, kita ingat, atau yang fulan ini menyampaikan pada kita, ngeluh sama kita, laksanakan itu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Silaturahim. Allati la tasilu illa bihima. Yaitu kita menyambung tali silaturahim di mana kedua orang tua kita terbiasa bersilaturahim dengan teman-temannya. Jadi ami-ami kita Pak, tetangga kanan kiri datang. Jangan hanya nunggu lebaran ya. Jangan nunggu lebaran. Jadi kaplingkan waktu sejenak untuk kemudian kita datang. Itu rehat, mereka merasa bahagia. Dulu ummimu, ya Allah. Dulu abimu. Saya kalau pulang kampung Pak di Nagras di Sunan sana itu datang ke teman-teman saya punya ibu.
udah sibuk